Saya membawa kabar baik mengenai datanglah kerajaanmu. Saya Pendeta Monica Hicks. Ya, saat ini saya tinggal di Amerika bersama keluarga saya. Puji Tuhan, saya berdoa ya, Bapa, di dalam nama Yesus, kami saat ini minta roh hikmat dan wahyu menerangi kami semua, agar Roh Kudus menerangi kami, pengertian kami, untuk supaya kami boleh melihat yang sebenarnya, posisi benar kami. Haleluya, apa yang sudah kau lakukan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan sepenuhnya. Kami sudah berada dalam kerajaan-Mu, dan kami bisa lebih lagi bertumbuh dan berjalan dalam jati diri kami yang sebenarnya, dan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan, kemerdekaanmu semakin dinyatakan atas kami semua yang sudah percaya kepadamu. Dan bagi yang belum bisa menerima kemerdekaanmu, lebih lagi melalui putramu, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Jadi mengenai kerajaan Allah ini sangat memberkati saya ya, saudara ya. Thank you Lord Jesus. Bahwa sebetulnya kita ini tidak hanya hidup di alam jasmani ya. Kita walaupun kita manusia, kita hidup di dalam tubuh jasmani, tapi kita bukan hanya hidup di alam jasmani. Kita juga, haleluya, kita juga ada di alam roh ya. Jadi ada dunia jasmani yang nggak kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ya kan? Ada bagian diri kita yang nggak kelihatan, ya, misalnya pikiran kita, ya kan? Pikiran kita kalau kita tidak ekspresikan, orang tidak selalu bisa lihat kan? Atau hati kita, ya kan? Hati kita, roh kita, ya kan? Orang tidak selalu bisa lihat, tapi itu ada, ya toh? Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi kita hidup di alam jasmani dan juga di alam roh, di alam yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita lebih mengerti, ya kan, bagaimana sistem kerajaan Allah, itu sebetulnya bicara satu sistem ya, satu sistem pemerintahan. Ya, kita nggak akan situ, tapi kita juga pernah dengar bagaimana Alkitab mengatakan seorang putra telah diberikan kepada kita. Ya kan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya kan, dia dikatakan Allah yang kekal, Bapak yang kekal, ya kan, penasihat ajaib, dia raja damai. Tapi ada pemerintahan. Jadi kerajaan Allah ini juga bicara mengenai satu sistem pemerintahan. Ya, kalau kita lebih mengerti, kita akan lebih lagi beroperasi di dalam damai sejahtera dan dalam satu keteguhan, kepastian, ya kan? Dan itu tidak rumit, saudara, tidak rumit. Amin, saudara. Haleluya. Yang rumit-rumit, Yesus sudah atasin buat kita. Yang rumit-rumit, dia sudah atasin, Yesus sudah atasin buat kita. Sekarang kita hidup oleh iman kepada apa yang dia sudah lakukan. Ya, saudara, saya berikan contoh begini sebelum kita kepada ayat-ayat firman-Nya. Kalau kayak saya sekarang di Amerika ya. Kalau di Amerika ini kan ada duta besar Indonesia ya. Atau sebaliknya. Di Indonesia ada duta besar Amerika. Ya kan, duta besar yang dikirim oleh negara Amerika. Dan duta besar itu, duta besar Amerika untuk Indonesia itu tidak ada di bawah hukum Indonesia, walaupun ada beberapa yang harus dipatuhin ya kan, harus dipatuhin, misalnya harus sopan ya kan, hukum ya kan, atau kalau hukum lalu lintas ya kan, ada ya. Tapi kalau sampai melanggar, saudara, kalau sampai melanggar hukum, seorang duta besar, misalnya duta besar Amerika melanggar hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Dia akan dikirim balik, dia akan diadili menurut hukum negara itu, negara yang dia wakilin. Jadi duta besar Amerika kalau melanggar hukum di Indonesia, itu ya akan menghakimi, itu bukan negara Indonesia, tapi negara Amerika. Amin, karena dia diutus oleh negara Amerika. Dia ada di bawah hukumnya Amerika. Nah, kita juga gitu. Kalau kita tidak mengerti betul sistem kerajaan Allah, itu nanti kita bingung. Ya kan, bingung. Jadi kayak tidak pasti gitu loh. Serba tidak pasti, coba ini, coba itu. Tapi kalau kita lebih ngerti, itu akan sangat membantu. Ya kan, itu tidak rumit. Itu tidak, bahkan dikatakan kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu cepat percaya, saudara.
cepat percaya. Anak kecil itu lugu ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sincere. Ya kan sincere bahasa Indonesianya apa itu? Sincere ya. Murni ya. Anak kecil lebih cepat percaya, dan kalau percaya itu percaya sepenuhnya. Kalau kita nggak mau jadi seperti anak kecil, kalau kita bukan nggak mau, kalau kita tidak seperti anak kecil, kita tidak bisa masuk kerajaan Dia. Kenapa? Karena kerajaan Dia tuh lain dengan sistem kerajaan dunia, yang semuanya berpusatkan pada apa yang kelihatan, panca indera kita, apa yang kita bisa rasa, kita pikir, kiraku selalu mengenai manusia, ya kan? Semuanya kelihatan di luar, ya kan? Tapi kalau sistem kerajaan Allah itu tidak kelihatan, itu berdasarkan apa nih? Berdasarkan kebenaran, tidak kelihatan. Ya, itu sebabnya kita harus rela. Itu hanya bisa diterima dengan iman, saudara. Hanya bisa diterima dengan iman ya. Makanya kenapa dibilang seperti anak kecil? Karena anak kecil itu kiraku kalau dijanjikan sesuatu, kalau benar-benar anak kecil yang belum buka-buka HP ya. Kalau sekarang anak kecil, waduh dari umur 5 tahun sudah dikasih HP. Harusnya jangan ya. Kasihan ya kalau dari kecil ya. Ya kan, apalagi kalau nggak diawasin orang tuanya. Saya bilang kalau saya nasehatin orang tua itu, kamu seperti taruh anakmu di mall, terus kamu tinggalin dia. Kamu nggak tahu siapa yang bakal nyamperin dia, gimana, dia biarin aja. Jangan ya. Mereka masih perlu bimbingan dari orang tua. Jadi anak kecil tuh biasanya itu kalau percaya itu percaya betul, percaya sepenuhnya, dan mau terima ya, Jadi kiraku bukan dibilang kita kekanak-kanakan, tapi seperti anak kecil. Terus juga jadi gini, kita langsung saja, kerajaan Allah itu apa? Tuhan Yesus bilang kan, kerajaan Allah itu satu sistem pemerintahan di mana ini bukan kiraku ya, tadi saya bilang seperti anak kecil itu Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya kan, itu ada di Markus 10 ayat 15. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, kita sudah mulai seperti itu. Kita sudah menyambut kerajaan Allah waktu kita terima Yesus. Ya, kita jangan rubah sikap ini ya. Kita jangan rubah sikap di dalam kita menghadap sama Tuhan. Kita jangan menghadap Dia tuh dengan pikiran kita. Ya kan, kita coba mengerti firman tuh dengan pikiran kita, tidak bisa. Ya kan, kalau kita mau menerima pengertian, kita harus merendahkan diri kita untuk kita sadar pikiran kita itu harus tunduk kepada kebenarannya dulu. Kita hanya bisa dibukakan kalau kita percaya dulu. Kalau kita percaya, kita buka hati, kita percaya, baru kita dibukakan. Jadi kita nggak bisa menaruh firman tuh di bawah kita. Dengan kita coba ngerti pikiran kita, oh kalau saya nggak ngerti, saya nggak bisa terima. Nah itu kita menaruh firman, menaruh Tuhan di bawah kita. Seolah-olah pikiran kita melebihin Dia. Makanya Tuhan bilang, pikiranku lebih tinggi loh dari pikiranmu. Ya kan, jalanku lebih tinggi dari pikiranmu. Kenapa? Karena ada orang yang mau menghampiri Tuhan tuh dengan pikirannya. Kalau tidak masuk di akal saya nih, kalau saya tidak bisa mengerti, saya tidak terima. Padahal kalau sama Tuhan, kita harus sadar, Dia Tuhan loh. Dia Tuhan. Jalan Dia lebih tinggi, pikiran Dia lebih tinggi. Kita harus mau percaya. Kita harus mau terima ya. Anyway, thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terus dikatakan di sini, sebelum saya ngomong ya, ini sikap-sikap yang akan membukakan kita untuk melihat, haleluya, melihat yang sebenarnya. Sebentar ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah di sini juga dikatakan, haleluya, Lukas 6 ayat 20. Sebelum saya kasih ayat-ayat yang lain mengenai kerajaan Allah, Lukas 6 ayat 20, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Maksudnya di sini ya, wah kalau gitu kemudian kemiskinan ditinggikan. Ya kita akan miskin terus ya, kalau orang miskin itu berarti orang itu rendah hati. Itu bukan begitu saudara. Ya kan? Kiraku syalala kasyir. Karena kalau begitu Tuhan tidak menjadikan kita keturunan Abraham. Ya Abraham itu dulunya kaya, dia terus-menerus bergaul sama Tuhan, dia lebih kaya lagi.
Tapi haleluya dia bergaul sama Tuhan. Ini maksudnya apa? Miskin itu kita tidak mengukur diri kita dari apa yang kita punya, dari pencapaian kita sebagai manusia, prestasi kita, pendidikan kita. Istilahnya di hadapan waktu kita menghampiri Allah, kita menyadari saya perlu Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang saya punya itu saya tidak perhitungkan, ya kan, sebagai dari saya, sebagai kecukupan saya perlu Tuhan. Amin. Apalagi kalau pertamanya datang dengan miskin yang benar-benar miskin, ya kan, itu lebih lagi, Tuhan aku perlu Engkau, ya kan, kalau enggak aku nggak bisa hidup, itu lebih hebat lagi. Tapi kalau kita terus sikap gitu, kita begitu terus kita terus bertumbuh, kita nggak akan terus-terusan miskin lagi secara jasmani ya, tidak mungkin gitu loh. Haleluya, karena Tuhan selalu bersifat membangun, dia selalu memulihkan, meningkatkan, ya kan, hidupnya di dalam dia tidak ada maut. Itu sebabnya negara-negara yang dulu kayak Inggris dulu mementingkan firman-Nya, ya kan, rajanya takut sama Tuhan, suruh Alkitab diterjemahkan supaya banyak orang bisa baca, ya kan. Inggris jadi negara adikuasa, ya nggak terus-terusan, ya kan, susah, ya kan, dikeluarkan, ya kan, anugerah kebenaran Yesus, negara yang meninggikan anugerah kebenarannya Yesus, keadilannya Allah, ya kan, itu akan ditinggikan. Amin, akan ditinggikan. Wah, setelah itu Inggris rajanya tidak lagi, beda, udah raja selanjutnya tidak seperti dulu. Orang-orang yang sungguh-sungguh, ya kan, yang berpatokan sama firman, yang percaya firman sungguh-sungguh, mereka pindah ke Amerika. Amerika jadi negara dikuasa. Ya bukan karena mereka orang Amerika tuh bule, karena negara lain juga ada yang bule. Tapi kenapa mereka nggak jadi negara adikuasa seperti Amerika? Ya kan? Karena apa? Karena dulu orang-orangnya membangun Amerika berdasarkan firman. Ya kan, righteousness exalt a nation. Anugerah kebenaran, keadilannya Allah, Yesus Kristus, itu keadilannya Allah, kebenarannya Allah. Waktu itu dipentingkan, ya kan, diutamakan, akan mengangkat satu negara. Sama juga dengan kita. Kalau kita terus-menerus punya gaya hidup, kita mau prioritaskan dia, kerajaan dia dulu, kita pasti akan mengalami pemulihan, ya kan, segala apa nih yang kerajaannya sudah di dalam kerajaan dia tuh semuanya ada. Kita pasti akan lebih mengalami lagi, dan itu akan menolong orang lain untuk datang sama dia. Amin, saudara. Thank you Lord. Jadi ini sikap-sikap. Jadi saat satu apakah negara ataukah orang atau apa merasa kita udah oke kok, ya, kita bisa kok gini-gini kita atur, yaitu menghalangi dia. Tapi kalau kita mau kita menghadapi dia dengan satu kesadaran, semua yang saya miliki, segala berkat atau apa itu dari Engkau. Daud juga ngomong gitu, Abraham juga ngomong gitu. Dia mengakuin, ya kan, Tuhan yang memberkatin aku. Makanya pegawainya juga bilang, pegawai Abraham, Tuhan telah memberkati tuanku Abraham luar biasa. Kenapa pegawainya bilang? Karena Abraham juga ngomong pasti. Ya kan, dia juga ngomong sama orang Sodom. Aku nggak mau nanti orang kamu bilang kamu bikin aku kaya. Dia nggak mau kemuliaan dikasih ke orang. Dia kasih kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau menghampiri Tuhan, firman-Nya, kita jadi mau seperti anak kecil. Kita jangan memperhitungkan apa yang lain-lain sebagai kita mau meninggikan diri kita, tapi kita mau datang dengan terbuka, dengan kita mau lebih lagi terima, ya kan, dengan kita lebih lagi, Tuhan aku mau, aku butuh Engkau, Engkaulah sumber hidupku, Engkau bukan hanya sumber berkatku, Engkau sumber hidupku. Ada satu lagu yang luar biasa ya, lagu Ku Bersyukur Padamu, saudara. Saya nyanyikan itu terus sampai orang kadang-kadang bosan dengernya. Kenapa? Karena kata-katanya bagus sekali. Kata-katanya sangat-sangat sesuai firman, ya kan? Kasih-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Engkau lebih dari yang aku pikirkan, lebih dari pokoknya luar biasa. Yang kasih-Mu lebih dari hidup. Itu benar sekali, saudara. Engkau yang mengasihi aku. Wow. Kasih-Mu lebih dari hidup. Ya, itu ada di YouTube ya, saudara ya. Itu luar biasa ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi kalau kita
dia dalam tanggapan kita ya kan? Kalau kita melihat diri kita kecil di hadapan kita, di hadapan Allah, ya kan? Kita nih kecil. Ya kan, kalau kita selalu gitu, oke, walaupun kita sudah begini, Tuhan sudah pakai kita sudah dimampukan mengalami terobosan ini, wah hal yang luar biasa. Tapi kalau kita selalu menganggap diri di mata kita, ya kecil, dan kita sadar ini semua karena Tuhan, kita akan dilindungi dari kesombongan. Kita mengatakan Tuhan menentang yang congkak. Yang congkak itu seperti Saul. Ya kan, dulu dia lupa. Ya kan, dulu dia lihat dirinya kecil. Tapi setelah dia dapat kehormatan, dia lupa. Kalau Daud nggak lupa. Salomo sayangnya lupa ya. Lupa, jadi dia bergeser. Tapi Daud nggak, Abraham nggak ya. Puji Tuhan, kita juga nggak bisa juga tetap ingat ya. Ya, terus-menerus punya sikap seperti ini. Dan dalam nama Yesus. Jadi kita sekarang bicara mengenai kerajaan Allah. Sikap-sikap itu akan menyebabkan kita bisa lebih lagi ngelihat. Supaya tidak ada kebutaan di mata kita. Terus kita nggak merasa perlu karena saya sudah punya ini, saya bisa ini. Tidak. Tapi kita sadar, Tuhan, Engkau besar. Engkau luar biasa, kasih-Mu hebat. Karya Yesus itu dahsyat. Aku mau lebih lagi menerima dari Engkau. Aku mau lebih lagi beroperasi dalam kerajaan-Mu. Amin. Haleluya. Jadi dikatakan ini kerajaan Allah itu sebagai satu sistem. Ya kan, kita lihat juga di Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ya ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu satu sistem, ya kan? Thank you Lord Jesus. Lukas 17 ayat 21 ya, kita ke situ ya. Jadi Yesus bilang jangan coba-coba ngelihat. Kenapa? Karena sekarang ini iblis yang adalah, nanti kita baca dari ayatnya, ilah dunia ini, dia selalu berusaha membuat mata kita beralih dari Yesus kepada apa? Kepada yang di luar, kepada kelakuan orang, kepada apa yang terjadi di luar. Dia sama sekali nggak mau kita ingat Yesus. Ya kan, dia nggak mau mata kita terus sama Yesus. Ya kan, kenapa dia selalu mengalihkan mata kita kepada terlalu fokus, lebih fokus sama yang di luar. Supaya dia mau bikin kita tersandung dengan masalah lah, dengan ini dan itu, ya kan? Nah, kalau kita mata kita ke Yesus, mata kita kepada dia, kepada karyanya, bukan berarti kita jadi orang yang apatis loh ya. Bukan berarti kita jadi orang yang cuma pikirannya, wah pikirannya begitu tinggi, seperti nggak ada hubungannya dengan dunia ini. Tidak, ya kan? Karena justru kalau kita melihat kepada Yesus, kita akan melihat yang kelihatan ini, dunia ini, dari kacamatanya Tuhan. Kita melihat dari solusi, dari terang. Kita nggak bisa ditipu. Tapi kalau kita selalu mau ngelihat, ya kan, dari masalah, dari apa yang terjadi, terus kita coba melihat, kita coba cari jalan keluarnya, itu melelahkan, saudara. Karena iblis, ilah dunia ini, dia ada di dunia. Kita sedang berusaha berdiri dari posisi gelap, karena firman itu terang. Dari posisi gelap kita mau coba lihat ke terang. Kan salah kan, prioritasnya salah. Kalau kita lagi mau cari sesuatu, kita mau melihat hal-hal seperti yang seharusnya, nomor satu yang kita lakukan apa di satu ruangan, saudara? Kita kan nyalakan lampu dulu kan. Kita kan nggak coba-coba meraba kesini gitu gelap, coba mereka-reka, oh ini kayaknya lemari ini oh ini kayaknya kursi ini. Tidak kan, ya kan? Tapi kita nyalakan lampu dulu. Jadi kita penting untuk selalu menjadikan firman terang Tuhan itu patokan. Kita ngelihat Yesus bikin apa? Dari situ baru kita bisa melihat dengan benar. Supaya tidak kena tipu iblis. Tidak dibikin rumit. Ya kan, makanya dikasih suruh cari dulu kerajaan Allah. Ya kan? Nah kita tadi di ayat Lukas 17 ya. Lukas 17, thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Lukas 17, haleluya. Nah, saya baca dulu dari ayat 20, ya kan? Karena tadi kalau saya bilang itu mungkin orang kurang jelas ya. Saya baca dari ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, orang-orang yang lebih mementingkan apa yang di luar. Ya kan, orang-orang Farisi.
apabila kerajaan Allah akan datang? Kapan ya kerajaan Allah akan datang? Mereka tanya. Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Amin. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Wow, maksudnya apa? Ya kan? Jadi sebentar ya. Karena kerajaan Allah itu adalah suatu sistem pemerintahan. Ya kan? Jadi, thank you Lord Jesus. Jadi sistem pemerintahan kan gak kelihatan dengan mata jasmani kan? Tapi itu ada kuasanya, ada otoritasnya, dan berlaku atas kita kan? Makanya ini orang-orang yang selalu mau ngelihat dari luar, mau Tuhan buktiin dulu, baru mau percaya. Kalau sama Tuhan kita harus merendahkan diri dulu untuk mau percaya dulu, baru bisa melihat. Itu satu persyaratan. Jadi jangan ngelihat keluar. Kenapa? Karena iblis akan coba menyesatkan bahkan anak-anak Tuhan. Wah, ini ada kerajaan Allah ini terjadi hal-hal yang supernatural, ya kan, dimana ada hal-hal yang ajaib karena ada kerajaan Allah di sini, gitu. Cuma di situ aja gitu loh. Itu ada yang begitu, saudara. Saya baru-baru ini ada mendengar begitu. Ya kan, cuman satu kelompok aja nih yang merasa benar dirinya itu mereka yang benar. Hamba-hamba Tuhan semua salah katanya. Karena di situ nanti ada ini dan itu terjadi. Jadi itu, nah ini seperti Yesus bilang, itu bukan kerajaan Allah, bukan begitu. Amin. Dan tidak mengacu kepada Yesus, tapi kepada hal-hal yang sepertinya ajaib. Sedangkan firman Tuhan udah peringatin, itu bukan begitu kerajaan Allah. Nggak usah cari-cari di luar. Ada di antaramu karena itu satu sistem pemerintahannya Allah kita yang sudah menang dengan darahnya. Haleluya. Kita jangan cari-cari di luar supaya kita tidak disesatkan ya. Yesus sudah bilang kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kita tahu kerajaan Allah adalah satu sistem kerajaan. Haleluya. Yang raja di atas rajanya ialah Yesus. Tuh, bentar ya. Nah, kita sudah lihat gitu. Jadi kita tahu kerajaan Allah ada di antara saudara dan saya. Tapi nah, waktu itu kan Tuhan Yesus berdoa ya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Nah, sekarang sebetulnya kerajaan Allah, ya kan, waktu Tuhan Yesus datang, itu sebetulnya kerajaan Allah itu sudah mulai. Ya kan, dimana orang-orang yang mau, saudara dan saya, yang kita dulu dari awalnya kita mau seperti anak kecil, mau percaya waktu diberitakan Yesus, kita mengatakan amin, dan saya mengaku saat itu kerajaan Allah kita sudah dipindahkan dari gelap pada terangnya. Kita sudah ditaruh di dalam suatu sistem pemerintahan yang baru. Kita tidak lagi di bawah sistem dunia, kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya hukum dosa apa? Di mana ada upah dosa ialah maut, ya kan? Tapi karunia Allah adalah hidup kekal melalui Yesus. Ya kan, kenapa? Kita masih belum sempurna dari luar. Kan roh kita nggak mau salah, roh kita sudah lahir baru. Tapi jiwa kita masih salah mikir, salah bicara, salah ngambil keputusan tuh harusnya tuh kena kutuk. Harusnya kita tuh terus menerus dihantam, ya kan, dengan hukuman. Tapi kenapa kita enggak? Amin. Karena dengan iman kita terus-menerus beriman sehingga haleluya kita mendapat anugerah di mana kita dilindungin saat harusnya kita kena hukuman. Amin. Harusnya tidak bisa berhasil karena secara dunia tidak memenuhi syarat. Tapi kok bisa diberkati dengan keberhasilan, berkat-berkat yang tidak disangka-sangka. Sama juga seperti Ruth. Contohnya dari Alkitab aja. Ruth, dia suaminya meninggal, atau Naomi deh. Naomi yang sudah salah melangkah. Ya kan? Tapi kok dia dapat restorasi. Itu namanya anugerah Allah. Nah, sekarang ini makin kita mengerti, makin dahsyat ya saudara. Sebentar ya, saya minum dulu. Karena kita sudah berada dalam satu sistem pemerintahan yang baru. Ingat seperti duta besar,
Ya kan, duta besar Indonesia kalau di Amerika ini dia tetap di bawah hukum Indonesia. Walaupun dia dia ada di Amerika, ya kan? Amin, Saudara. Nah, thank you Lord Jesus. Nah, thank you Lord Jesus. Haleluya. Nah, waktu itu kan di Markus 1:15 dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, jadi saudara, kita nggak usah lagi berdoa buat kita ya, Tuhan supaya kerajaanmu datang, karena waktu kita terima Yesus, kita sudah berada di dalam sistem pemerintahan yang baru. Ya kan, saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini. Thank you Lord Jesus. Waktu itu kerajaan Allah diberitakan supaya orang mau percaya kepada Yesus, supaya, thank you Lord Jesus, waktu orang percaya kepada Yesus, dipindahkan dari maut kepada terang. Dari maut kepada hidup, dari gelap pada terang. Kenapa dikatakan begitu? Kita lihat di sini ya. Kenapa di dunia ini ada iblis? Orang tuh sampai sekarang masih bingung loh. Kenapa sih di dunia ini ada masalah? Kenapa orang Kristen juga mengalami? Karena banyak anak Tuhan tidak mengerti kerajaan Allah, ya kan? Mungkin ada yang berasumsi sudah tahu ya kerajaan Allah yang penting pelayanan, yang penting firman. Tapi harusnya kita lebih mengerti secara lebih jelas. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita terus dalam firman, kita akan tahu kebenaran lebih lagi ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau belum seperti yang dia katakan, kita belum mengalami kemerdekaan yang maksimal, ya kita terus tetap. Ya kan, saya bacakan di sini ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, Lukas, sebentar ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Apa maksud Yesus mengatakan, aku melihat, sebetulnya aku sudah melihat ya, I saw the devil ya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh sudah lewat ya. I saw, aku sudah melihat. Kenapa Tuhan bilang gitu? Ya kan? Karena Alkitab, Tuhan itu tidak hidup di bawah waktu ya. Alkitab mengatakan Yesus adalah domba Allah yang yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Waduh, kalau gini pikiran kita nggak bisa ngerti, saudara. Karena kita manusia hidup di dalam waktu. Tapi kalau Tuhan tuh tidak. Tuhan tuh ada di luar waktu. Dia bisa atur waktu. Kita tidak, kita bukan Tuhan kan. Jadi kita, maksudnya apa? Yesus sudah melihat, karena haleluya, waktu dia masih di bumi, dia sudah berdoa begini, Tuhan, walaupun aku tidak lagi di dunia ini. Padahal dia masih sama murid-muridnya. Kenapa dia berdoa gitu? Karena dia udah berdoa, dia udah selesai. Dia sudah selesaikan sebelumnya. Ya kan, waktu Tuhan bilang dulu pertama kali waktu Adam jatuh, dia bilang kepada Adam dan Hawa, keturunanmu, ya kan, keturunan Hawa akan menghancurkan kepalanya ular, yaitu iblis. Itu sudah selesai karena Tuhan udah ngomong. Kalau Tuhan ngomong sesuatu itu udah langsung selesai. Tidak seperti kita kan. Kalau kita ngomong ada awal, ada tengah, ada selesai. Kalau Tuhan tidak. Begitu dia ngomong udah selesai. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, aku telah melihat iblis jatuh dari langit. Kenapa? Dia belum disalib loh. Karena dia sudah berdoa dan dia sudah tahu itu pasti sudah jadi, sudah selesai, bahwa dia sudah menggenapi kehendak Bapa, di mana dia sudah menjadi dosa, dia sudah membereskan bayaran dosa kita, ganjaran itu dia sudah tanggung, dia sudah berikan anugerah kebenarannya kepada kita, buat dia udah selesai. Berdasarkan itu, ya kan, dia lihat iblis, ya kan, jatuh seperti kilat. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan juga mengatakan, ya kan, kenapa iblis jatuh seperti kilat dari langit? Ingat nggak, saudara, kalau saudara baca cerita mengenai Ayub, ya kan, saya tidak akan ke situ, kita bicara mengenai kerajaan Allah ya. Waktu saya cuma 1 jam, saya berusaha dipadetin, jangan lebih. Ini satu subjek yang sudah sekali tidak cukup ya, tapi saya berusaha paling sedikit ada yang saudara dapat gitu ya. Jadi waktu itu, waktu anak-anak Allah datang menghadap Allah,
Alkitab mengatakan di cerita Ayub, saudara bisa baca sendiri, iblis ada di antara mereka loh. Iblis ada di antara anak-anak Allah. Kenapa dia ada di situ? Itu di surga loh saudara. Kan makanya dikatakan Yesus bilang dia jatuh dari langit. Karena kenapa dia punya akses? Karena akses itu sebetulnya adalah miliknya Adam. Adam dulu bergaul sama Allah. Dia punya akses, dia bisa ngobrol muka dengan muka. Ya kan? Tapi dia kasih otoritas itu, dia kasih ke iblis. Allah sudah menyerahkan bumi ini untuk kita, untuk manusia. Tapi Adam serahkan otoritas itu kepada iblis. Dari situ, ya kan, masuklah pembunuhan, kebencian, dosa. Yang tadinya tidak ada, saudara. Manusia akhirnya bisa mati. Secara fisik mati. Tadinya tidak bisa mati. Kenapa? Karena mulai maut masuk. Tadinya tidak ada, saudara. Nah, kita lihat, jadi Yesus bilang, iblis sudah, berarti apa? Dia sudah diusir. Dia tidak lagi punya akses seperti waktu dia menuduh Ayub kepada Tuhan. Dia sudah tidak bisa, saudara. Makanya kita harus mengerti, ya kan, perjanjian lama atau kitab-kitab yang lain dari karya Yesus yang sudah selesai. Supaya kita bisa melihat yang benar dan kita tidak ditipu sama iblis. Ya kan? Jadi kita lihat di sini kenapa dia jatuh? Karena haleluya. Kita baca lagi ya. Kita baca di sini Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Ya kan? Kalau Yesus mengatakan, ya, saya sudah bagikan pada saudara di khotbah-khotbah saya sebelumnya, bagaimana firman-Nya mengatakan Yesus sebelum dia balik, dia bilang, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong yang lain kepadamu. Kamu tidak ditinggalkan seperti yatim. Aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk dia tinggal. Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Roh Kudus disebut sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai roh kebenaran. Jadi Roh Kudus bukan pencari-cari kesalahan, bukan penuduh, bukan roh yang suka marah-marah. Kadang orang nggak ngerti bilangnya Roh Kudus, padahal bukan, ya. Jadi di sini dikatakan, ya kan, Yesus bicara mengenai Roh Kudus yang akan waktu itu dia utus. Nah, sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara dan saya yang percaya sama dia. Yesus bilang ini waktu itu, ya, Yohanes 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bukan anak Tuhan, dunia. Jadi sebelum kita terima Yesus, kita diinsafkan akan dosa. Ya kan? Kebenaran dan penghakiman. Kebenaran di sini katakan harusnya bahasa Inggrisnya itu bukan kebenaran firman, tapi righteousness, anugerah kebenaran. Dibenarkan karena iman. Bicara mengenai posisi, righteousness, anugerah kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kenapa akan dosa? Karena untuk orang itu dimerdekakan dari hukuman dosa, orang itu harus percaya kepada Yesus. Jadi kalau tidak percaya terus, orang itu harus tanggung dosanya sendiri. Ya kan? Tapi kita yang percaya, kita sudah diampunin karena kita sudah percaya. Terus akan anugerah kebenaran, about righteousness. Kebenaran di sini dibenarkan di hadapan Allah oleh iman. Akan dibenarkan di hadapan Allah oleh iman karena aku pergi kepada Bapa. Thank you Lord Jesus. Dan kamu tidak melihat aku lagi, yaitu apa? Yaitu kebenarannya Yesus, darahnya, karena darah persembahan Yesus diterima oleh Bapa yang adalah hakim. Itu sebabnya, haleluya, dikatakan kamu tidak melihat aku lagi. Kita sekarang yang sudah menerima Yesus, kita orang benar, kita hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kelihatan. Ya kan? Kamu tidak melihat aku lagi, sekarang kita hidup oleh iman. Ya kan, atas karya Yesus. Karena kita dibenarkan melalui dia oleh iman. Itu Roma 5 ayat 1. Kita selamanya, bayangin saudara. Coba saudara renungkan Roma 5 ayat 1. Kita memiliki damai sejahtera. Itu lebih tepat daripada kita hidup. Kalau kita miliki, kita akan hidup dalam damai. Tapi kita memiliki damai sejahtera. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Allah itu oke. Kita tuh diterima sama dia. Kita tuh dikenan karena kita sudah terima Yesus. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi yang terpisah antara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Allah.
Karena kita dibenarkan oleh iman, oleh iman, oleh iman, bukan oleh jasa kita, bukan oleh perbuatan benar kita, tapi oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu Roma 5 ayat 1. Amin, saudara. Wow, saya ngomong itu, hati saya damai sekali, saudara. Saudara selamanya adalah oke, diterima Tuhan. Saudara harus terima ini dengan iman dan terus-menerus saudara percaya, karena secara roh itu permanen. Tapi jiwa saudara dan saya, kita harus terus-menerus arahkan kepada kebenaran ini sehingga damai itu terus tinggal. Saya ngomong gini sama saudara, di dalam saya itu damai sekali, saudara. Ini yang bikin kita kekuatan menghadapi hidup loh. Karena di dunia ini ada tantangan kan. Itu memberikan kita satu apa ya? Kayak yang sesuatu yang memelihara. Biarlah damainya memelihara jiwa. Ya kan, dan pikiran kita, jiwa kita dipelihara. Wow, supaya kita nggak pingsan, supaya kita jalan tidak lelah, supaya kita lari, ya kan, nggak pingsan, supaya kita terbang. Amin, saudara. Wow, kita sudah memiliki damai, ya kan? Kita sekarang tidak usah lihat Yesus, kita bisa dengan iman, dan itu dinyatakan. Yesus menjadi semakin nyata dalam kita. Amin. Karena dia sudah pergi sama Bapa, Yesus bilang Bapakku is greater than all. Bapakku lebih besar dari semuanya. Wow, haleluya. Terus akan penghakiman. Nah, perhatikan, saudara. Kenapa Yesus telah melihat iblis jatuh dari langit? Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kenapa? Penguasa dunia itu siapa? Lucifer, setan, iblis kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Satan, ya kan? Dia sebenarnya namanya dulu Lucifer, satu malaikat yang luar biasa bertalenta, bisa di dalam tubuhnya ada alat musik, dia bisa berdagang hebat sekali, dia suatu yang ciptaan yang dahsyat, supaya dia membawa kemuliaan, tapi dia mau dirinya dimuliakan, jadi dia berubah jadi iblis. Tapi dia sudah kena penghakiman. Kenapa dia dihakimin? Karena dia menipu, ya kan, dia menipu Hawa dan Adam, sehingga otoritas itu yang sudah diberikan untuk Tuhan bilang, ini dunia ini kamu berkuasa, have dominion, berkuasa atas ikan-ikan, atas ciptaan, segala sesuatu, kamu yang berkuasa. Tapi dia kasih kepada iblis, makanya dunia ini jadi kacau. Makanya kalau orang bilang semua ini Tuhan, ini tidak, ini bukan Tuhan. Segala sesuatu yang sekarang terjadi itu bukan semuanya Tuhan. Karena kenapa ini semua kacau? Kalau Tuhan kan nggak begini modelnya. Cobalah kita pikir. Yaitu pengajaran yang tidak sesuai firman ya. Tuhan kontrol semua. Tuhan kontrol jagat raya ini. Tapi kalau bumi, dia sudah kasih ke manusia. Tapi manusia pertama, Adam, dia kasih ke iblis. Itu sebabnya waktu disalib, Yesus bayar harganya kesalahan manusia. Karena manusia sudah mati. Untuk manusia dihidupkan kembali, Allah tidak bisa nyelonong langsung begitu aja. Allah itu adil loh, keadilan dia. Tidak, dia dibatasi oleh sifat dia. Ya kan, kalau dia sudah kasih bumi kepada manusia, dia nggak bisa seenaknya. Terus manusia kasih ke iblis, terus Allah main ambil, dia tidak bisa loh. Dia tuh hakim. Dia akan melakukan jalan dengan cara yang benar. Amin. Jadi Yesus, waktu Yesus jadi dosa, ya kan, dia sebagai manusia, dia menggantikan, ya kan, posisi Adam yang pertama. Karena dikatakan di Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, semua orang dijadikan orang benar. Dengan kata lain, semua orang berhak, ya kan, untuk menerima Yesus dan menerima kuasa menjadi anak Allah, untuk menerima pengampunan dosa. Setiap orang berhak. Setiap orang berhak untuk diselamatkan. Mau dosanya sebesar apa, Yesus sudah bayar. Jadi waktu dia di atas salib, disitulah, ya kan, bayaran dosa ini sudah dibayar, sehingga Allah adil. Dia adil ya. Sehingga sekarang Allah bisa membenarkan kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena kesalahannya kita, dosa manusia sudah dihakimin dan sudah dibayar. Sama aja kalau ada ada orang yang masuk penjara,
ya kan? Dia dia harus bayar hukuman penjara itu, ya kan? Misalnya 10 tahun, ya kan? Tapi terus ada orang yang gantikan, ya kan? Jadi kalau sudah 10 tahun kan orang itu bebas, ya kan? Nggak mungkin dihakimi lagi untuk kesalahan yang sama. Demikian juga kita, Yesus sudah bayar hukuman dosa kita. Itu sebabnya, haleluya, kita sudah merdeka. Kita merdeka untuk hidup bagi kebenaran. Kita merdeka untuk hidup bagi Dia yang sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Thank you. Dan kemudian, haleluya, bukan itu saja, ya kan? Kebenarannya, ya kan? Kebenarannya Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Kira aku share, oke? Jadi nanti kita berikutnya ya. Ini dasar. Jadi iblis sudah dihukum. Iblis sudah dihukum. Ya kan? Ingat, kerajaan Allah itu satu sistem pemerintahan, suatu sistem kerajaan. Ya kan? Iblis sudah dihukum karena waktu dia ambil itu dari Adam, dia jadi ilah dunia ini. Ya kan? Di sini kan dikatakan, haleluya, penguasa dunia. Ya kan? Jadi kenapa dia jadi penguasa dunia? Tidak legal. Dia dapat itu dari menipu manusia. Ya kan? Yang mau bijaksana seperti Tuhan, malahan kehilangan semuanya, ya kan? Tuhan sudah ciptakan manusia seperti Tuhan, kita jangan jadi Tuhan. Kita nih seperti Tuhan. Sekarang kita sudah jadi satu sama Yesus. Amin, saudara. Tapi dia kepala kita ya, jadi kita izinkan dia yang pimpin kita. Kita sekarang sudah jadi satu sama Tuhan, ya kan? Puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jadi Alkitab menyebut iblis sebagai penguasa dan bukan Tuhan yang kasih kekuasaan. Makanya saya berhati-hati sekali kalau ngomong Tuhan izinkan. Karena yang mengizinkan penderitaan manusia itu manusia sendiri. Waktu manusia telah memilih untuk pisah dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, upah dosa adalah maut. Kenapa banyak maut di dunia ini? Kesedihan, ya kan? Hanya hal-hal yang bisa mengganggu hati kita ya. Bagaimana orang kok tega gitu ya, memperlakukan manusia yang lain itu dengan begitu kejam. Kadang kita heran kan, kenapa begitu banyak? Karena upah dosa itu maut. Dosa itu akan selalu menghasilkan maut. Tapi karunia Allah, ya kan, adalah hidup kekal melalui Yesus. Sekarang, jadi waktu Yesus disalib, iblis sudah dihukum. Dia tidak lagi berhak terus-menerus menguasai manusia, karena itu sudah dibayar. Ya kan, istilahnya kita dikasih rumah sama bapak kita jual ke orang, bapak kita tebus. Ya kan, karena kita udah jual ke orang, kita ditipu, kita tidur di emperan gitu loh. Dan bapak kita bayar, dia tebus. Ya kan, dia tebus harganya, kita dikasih lagi tapi yang lebih baik. Nah, sekarang dia yang atur. Itu seperti itu, saudara. Amin. Jadi, haleluya, dia sudah dihakimin. Dia salah satu senjatanya kan dikatakan di Kolose 2, Yesus sudah mengalahkan, ya kan, penguasa-penguasa. Mereka sudah dilucutin. Apa yang dilucutin? Salah satunya ialah mendakwa, seperti ia telah mendakwa Ayub kepada Tuhan. Didakwa, mendakwa itu dia gini, ya kan? Itu salah satunya dia mendakwa. Ya kan, Alkitab di Wahyu menyebut Yesus sebagai pendakwa yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Makanya kita jangan ikut-ikutan menghukum, mendakwa. Kita jangan mau dipakai sama dia, karena dia kerjaannya mendakwa, hasatan, prosekutor, jaksa penuntut dia terus-menerus mau. Tapi sekarang dia sudah dihakimin, dia sudah jatuh, dia tidak punya akses. Sekarang dia serangannya langsung ke pikiran kita lewat orang. Kita dituduh, difitnah, disalah mengerti. Maksud kamu apa? Apa motivasi kamu? Gitu kan. Makanya nggak usah fokus ke situ, fokus ke Yesus saja ya. Tapi dia sudah dilucutkan. Nah, saya bacakan lagi. Jadi kita tahu kalau kita sering dengar orang, oh Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang izinkan, oke? Itu manusia yang izinkan. Dari situ banyak iblis bisa melakukan ini itu karena dia sempat menjadi ilah dunia, tapi Yesus datang, dia sudah ambil itu, maka dia dapat kunci, the keys.
Dia dapat kunci. Kunci itu bicara mengenai otoritas. Ya kan, segala kuasa. All otoritas, itu bukan kuasa ya. Otoritas di bumi dan di surga, bahkan yang di bawah bumi, ada di tanganku. Pergilah, ya kan, beritakanlah Injil dan memuridkan. Jangan lupa memuridkan. Jangan cuman ingat, wah menangkan jiwa, memuridkan. Amin. Anak Tuhan perlu dimuridkan. Anak Tuhan perlu belajar supaya lebih mengalami kemerdekaan, bukan lebih merdeka, supaya lebih mengalami kemerdekaan yang sudah disediakan. Amin. Jadi dia bilang, semuanya aku sudah dapat. Tidak ada satupun lagi yang iblis punya. Sudah dilucutin. Nah, kita jangan kasih dia lagi otoritas dari mulut kita. Dengan kita suka ngatain orang. Memang orangnya keras kepala. Orangnya memang begitu sih. Terutama anak Tuhan. Jangan, orang bukan anak Tuhan juga jangan. Orang siapapun, karena manusia diciptakan seperti Allah. Mau biar gimana kan, jangan pernah sebut dengan hal yang buruk. Memang orangnya begitu, orangnya memang, kita belajar ya. Kita semua masih bisa salah ya. Tapi kalau kita udah salah, kita minta darahnya menguduskan. Karena itu iblis pakai buat mengikat, sehingga orang itu nggak bisa merdeka loh. Ya kan? Saya berdoa ini, saya lupa ngecek. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Ya enggak lah, pasti ada. Terus kita lihat di sini, jadi iblis sudah jadi ilah dunia ini, makanya jadi masalah. Ya kan? Dan kenapa kerajaan Allah, datanglah kerajaan. Kenapa kerajaan Allah mesti diberitakan? Supaya orang-orang tidak lagi, ya kan, dikuasai oleh ilah dunia ini. Sebab kalau orang itu tidak dipindahkan sistemnya, tidak di bawah sistem kerajaan Allah, orang itu bisa dipakai iblis loh. Untuk mengacau, untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Amin, saudara. Dari mulutnya, iblis akan mengatakan hal-hal yang akan menghancurkan manusia. Ya kan, Tuhan pakai orang untuk menyelamatkan, tapi tuh iblis pakai orang juga loh. Kenapa Injil harus diberitakan terus? Injil kerajaan Allah. Ya kan, orang masuk dalam kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kenapa kita harus memprioritaskan Injil? Karena berdasarkan itu manusia dipindahkan dari sistem ilah dunia ini kepada sistem kerajaan Allah. Ya kan? Nah, saya bacakan di 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ilah disebut lagi di sini, ilah zaman ini. Iblis adalah ilah zaman ini, dan dia sempat menawarkan Yesus, kalau kamu mau menyembah aku kasih dunia ini. Iblis kasih lihat dulu nih, kamu bisa jadi terkenal, keren, kaya, wah, apa aja kamu dapat di dunia ini. Tapi Yesus bilang, hanya kepada Tuhan saja kita menyembah. Iblis menawarkan itu kepada Yesus. Iblis juga coba tawarkan saudara dan saya loh. Ya kan, supaya kita tidak menggenapi rencana dia, panggilan dia. Dikasih yang lain, yang semu, yang sementara. Ya kan, yang duniawi, yang cuman seketika aja. Ya kan, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ya kan, bukan kita nggak boleh mengalami kebaikan di dunia ini. Berkat ini, ada berkat. Tapi kalau Tuhan, ada kemuliaan, kita bisa berbuah. Kita nggak hidup hanya untuk sekarang ini. Ada tanpa kita dihancurkan. Tapi kalau iblis, kalau dia udah pakai orang, saudara, udahannya dia akan hancurkan. Itu iblis kejam sekali ya. Dia udah pakai orang. Ya kan, banyak orang-orang yang dia sudah pakai. Itu akhirnya menyedihkan. Bunuh diri. Ntar ada satu orang artis yang bagaimana, yang kepalanya terus, ya pokoknya banyak yang nggak bener ya. Ya kan, ada yang digantung. Ya kan, kebanyakan apa? Kematian mereka suka tragis loh. Iblis tuh begitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Kalau kita terus menyediakan diri kita untuk jadi saluran berkat, malah kita semakin dipulihkan. Kita semakin lebih lagi, ya kan, mengalami kemerdekaan dia, kasih dia, ya kan, kita dikuatkan. Wow, itu hebatnya Tuhan kita ya. Jadi kita menyebut iblis tuh ilah dunia ini. Ya kan? Terus 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya berdoa supaya ini menjawab pertanyaan saudara, ya kan? Kenapa di dunia ini banyak masalah? Ini ada ilah dunia ini. Itu bukan Tuhan.
Jadi untuk kita bilang Tuhan izinkan, tunggu dulu, apa maksudnya Tuhan izinkan? Ya kan? Kecuali kita doa, Tuhan saya mau gini-gini, kita kasih otoritas tuh ke dia, untuk dia tutup pintu, untuk dia melindungi kita, nah itu beda. Ya kan? Untuk dia mendidik kita, itu benar. Ya Tuhan izinkan ini supaya gini, karena kitanya berdoa di dalam konteks, kita berdoa di dalam konteks semuanya yang baik. Karena kehendak Tuhan tuh tidak ada yang tidak baik. Kehendak Tuhan tuh hanya yang baik, berkenan dan sempurna. Kalau konteksnya itu baik, benar Tuhan izinkan. Karena kita berdoa, karena ada yang berdoa, kita percaya. Benar kan Tuhan izinkan. Tapi kalau tidak baik, ketahuilah itu bukan Tuhan. Karena kehendak Tuhan hanya baik, berkenan, dan sempurna. Dan firman-Nya sudah memperingati, janganlah sesat. Ya kan? Hanya anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Kadang kita udah salah, terus kita nyalahin Tuhan. Kita bilang, oh Tuhan izinkan, padahal kita yang salah. Kita nggak dikontrol sama Tuhan loh. Ya kan? Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan nggak bisa. Manusia sudah dikasih otoritas. Ya kan, orang itu yang mau sendiri, nggak minta izin Tuhan dia, nggak usah Tuhan izinkan, Tuhan sudah kasih izin itu, tapi izin itu dikasih ke iblis, ya kan. Makanya kita harus mengerti ya, Tuhan izinkan anak saya kena kecelakaan supaya dia belajar lebih dekat sama Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, saudara. Amin. Ya, tapi Tuhan bisa balikan jadi kebaikan ya. Tuhan bisa balikan jadi kebaikan. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal, kita tahu, bukan kita pikir, kita rasa, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Kita berasal dari Anak, kita adalah duta besarnya Dia. Kita tidak perlu tunduk kepada ilah dunia ini karena Dia sudah dihakimin, Dia sudah dilucutin. Amin. Kita nggak usah tunduk ya kan kepada sistem dunia, di mana segala sesuatu harus berdasarkan sumber daya manusia. Tapi kita sudah berada di bawah sistem kerajaan Dia. Sebentar ya, saudara. Ya kan? Seluruh dunia berada di bawah kuasa senjata. Itu sebabnya kita juga perlu pakai kenapa kita disuruh pakai seluruh perlengkapan senjata rohani. Kenapa ya kan kita disuruh berhati-hati dalam berbicara. Bukan hanya berhati-hati saja, tapi kita juga perlu memperkatakan firman-Nya. Ya kan? Nah itu berikutnya. Ya kan? Haleluya. Jadi kita tahu sekarang bahwa thank you Lord Jesus, bahwa Roh Kudus tidak dikasih ditaruh di dalam kita untuk menghakimin kita, ya kan, karena yang dihakimin itu penguasa dunia, dan Roh Kudus tidak ada di dalam kita untuk cari-cari kesalahan kita. Oh kamu harus sadar ini dosa, tidak. Dia akan mengingatkan kita akan posisi benar kita. Ya, kita tahu tadi dari firman-Nya. Kenapa? Karena iblis akan pakai kesalahan kita untuk terus-menerus mengarahkan kita, ya kan, merasa diri kita najis, merasa diri kita nggak layak kepada diri kita, supaya apa? Supaya kita tidak berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus, supaya kita tidak berjalan di dalam jati diri kita. Nah itu iblis akan pakai itu. Makanya kita harus ingat, yang bikin kita jangan pernah kita bilang Roh Kudus menegur saya keras, itu bukan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus, dia akan mengarahkan kita kepada Yesus. Karena Yesus bilang Roh Kudus akan mengingatkan kamu apa yang aku katakan. Dia tidak akan mengarahkan kita perbuatan kita. Jadi kita hati-hati kalau bicara Roh Kudus. Kalau kita belum ngerti, bilang aja saya merasa tertuduh. Ya kan, karena kita bisa, roh kita juga bisa nunduk kita. Ya kan, God is greater than our hearts. Tuhan itu lebih besar dari hati kita ya. Thank you Lord. Kenapa? Kalau hati kita merasa tuduh, ya berarti hati kita, diri kita masih bisa nunduk kita loh. Makanya lebih lagi mengerti kita sudah ditebus ya, kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Thank you Lord. Jadi kira-kira sistem kerajaan Allah satu sistem yang tidak susah, tidak rumit ya. Thank you Lord. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Jadi saya ngomong gini, kerajaan Allah 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.
Ya bukan soal, yang penting positif Ibu Monica, bukan. Kerajaan Allah itu ada kuasanya. Itu kerajaan Allah itu Allah selalu tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Ya kan? Allah tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Jadi selalu akan mengacu kepada firman-Nya, dan bukan hanya positif, karena kalau positif dunia juga bisa. Tapi kerajaan Allah itu ada kuasanya. Ya kan, ada satu kuasa waktu kita percaya firman-Nya. Kenapa saudara mengalami mujizat terbesar waktu saudara terima Yesus? Saudara itu dipindahkan dari di bawah kuasa si jahat, dari pemerintahannya si jahat, di mana saudara tidak punya masa depan. Dia bisa curi, dia bisa membunuh orang seenaknya, ya kan? Dia bisa bikin apa aja. Kita dipindahkan loh, dari maut kepada hidup, dari tidak punya pengharapan sampai punya pengharapan pasti. Wow, dengan apa? Dengan saudara percaya dan mengaku. Ya kan? Kenapa? Kenapa? Karena waktu saudara ngakuin, saudara bukan hanya ngakuin perkataan manusia, saudara sedang mengakuin firman-Nya, saudara mengakui Yesus, mengakuin kasih karunia-Nya. Itu yang ada kuasanya. Bukan hanya asal bicara, tapi ada dasarnya, yaitu berdasarkan penebusan Yesus. Amin. Bukan hanya asal firman, tapi kita nggak ngerti, kita tidak punya pengertian akan kenapa kita bisa yakin betul, karena firman-Nya ngomong begini, dan firman-Nya yang kita andalkan. Amin, firman-Nya, karena ada kuasa. Kerajaan Allah itu bukan soal perkataan aja, tapi ada kuasa. Saat saudara memilih, tidak, saya nggak mau khawatir, firman-Mu ngomong gini, kuasanya bekerja luar biasa. Dan kuasa di dalam firman itu bisa digenapin, bisa manifestasi. Kita pelihara firman-Nya. Amin. Dengan di hati dan di perkataan, di mulut, di pikirannya. Thank you Lord Jesus. Ya, terus di sini katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal anugerah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal dari luar ke dalam. Bukan soal apa yang di luar. Yang tadi kan Yesus bilang, kerajaan Allah itu enggak datang melalui pengamatan dari luar. Tapi ini soal, jadi bukan dari luar ke dalam. Lebih daripada sekedar bagaimana supaya kebutuhan kita dipenuhin, kita bisa terpelihara hidup kita, bener, kita tuh punya Bapak, bener, tapi lebih dari itu, hidup kita tuh lebih daripada makanan dan pakaian. Tuhan punya tujuan, Bapak punya tujuan, kerajaan, namanya kerajaan. Kerajaan tuh sistem yang berlaku di kerajaan Allah adalah apa? Berdasarkan siapa kita. Kalau dunia kan bukan hanya siapa aja, apa? Saudara punya apa? Saudara punya jabatan apa? Saudara bikin apa? Itu sistem dunia. Apa yang saudara lakukan? Tapi kalau satu kerajaan kan bukan sistem orang apa yang orang itu lakukan, tapi siapa mereka kan? Ada raja, ada pangeran. Berdasarkan itu baru berfungsi. Kerajaan Allah juga gitu. Makanya jati diri kita tuh harus kita prioritaskan. Kita harus mengerti kita siapa di hadapan Allah. Sebab kalau tidak, kita nggak akan ada keberanian. Dan iblis yang nomor satu, dia cecer. Yang nomor satu, dia coba serang paling banyak. Itu identitas saudara. Dia akan terus coba serang identitas saudara. Supaya saudara selalu merasa kurang layak. Ya kan, belum layak. Belum pasti Tuhan terima. Kalau dia berhasil, ya kan membuat saudara terus ragu-ragu. Saudara kita nggak bisa stabil, saudara. Kadang kita oke, kita enggak, ntar tersinggung, ntar sakit hati, ntar balik lagi, ntar kayak begitu terus. Ya kan? Terus ntar pokoknya kayak tidak stabil. Kenapa? Karena yang dia iblis coba, salah satu yang hilang dari manusia kemuliaan Allah, yaitu identitas kita di hadapan Allah. Sekarang Allah sudah kasih. Kita tuh kan banyak bicara di Alkitab. Bagaimana kita adalah ciptaan baru. Ya, kita dalam Kristus. Kita tuh di dalam Kristus loh. Di dalam Kristus, saudara. Kalau saudara mikir masa depan saudara, sekarang tanyakan, coba saudara pikir masa depan Kristus tuh bagaimana? Apakah masa depannya belum tentu? Apakah masa depannya suram? Demikian juga saudara. Masa depan anakmu. Apakah anakmu sudah dalam Kristus? Kenapa khawatir? Di dalam Kristus, kita sudah dalam Kristus. Makanya firman itu perlu ditabur. Kita perlu percaya kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih. Ada kuasa.
Kita harus lebih lagi rela prioritaskan dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah kan. Ya kan, Yohanes 16 ayat 33. Cari dulu, Lukas 16 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah. Kenapa? Dan anugerah kebenarannya. Nah, sayang di bahasa Indonesia diterjemahkan kebenaran. Anugerah kebenaran. Bagaimana kita sudah dibenarkan. Kita perlu tahu ayatnya di mana. Dan kita berdiri. Kita pakai itu karena anugerah kebenaran kita. Posisi benar kita. Jati diri kita adalah baju jirah. Itu salah satu perlengkapan senjata rohani. Dan itu sering yang iblis coba kirim panah apinya. Karena kalau dia berhasil bikin anak Tuhan tuh pahit hati, ya kan, luka, nggak pernah sembuh, nanti akan mempengaruhi seumur hidupnya. Nanti kalau dapat mimpi, mimpinya ngawur, nubuatannya sebagian ngawur, saudara. Pelayanannya nanti ada ketidakmurnian, ada ketakutan, bisa dimanipulasi dan suka manipulasi. Kenapa? Karena ada identitasnya nggak benar-benar teguh. Ya kan akhirnya mau cari validasi orang, ya kan cari kehormatan orang, ya kan kalau ditolak tuh rasa terpuruk, rasa bagaimana. Padahal itu bukan jati diri kita. Kita punya jati diri yang kekal. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal anugerah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau saudara dan saya kita mau prioritaskan ini, saudara, wow, haleluya, akan ada damai dan akan ada sukacita. Dan kalau kita lebih lagi mencari dulu, memprioritaskan ini soal identitas kita. Kita belajar, kita tekunin, kita tabur. Karena kerajaan Allah tuh seperti orang menabur benih. Kita nggak tahu gimana. Tapi kalau terus-terus kok jadi lebih damai ya? Kok saya kayaknya lebih tenang ya? Kok lebih mudah ya menerima dari Tuhan? Nah itu kan, karena menabur firman-Nya. Kita pelihara seperti seorang menabur benih. Haleluya. Dan akan ada damai. Terus kalau itu terus disebut misalnya kan di Lukas 16 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Jadi kita nggak usah cari-cari. Itu akan datang. Tuhan, itu sistem itu sudah diatur sedemikian sehingga semuanya akan ditambahkan. Kita nggak usah khawatir akan hidup kita. Kita nggak usah cari-cari sampai berselisih, entar sampai stres, sampai apa. Karena kita ada sesuatu yang kita butuh, kita ingin. Dan itu jadi repot, jadi rumit, dan jadi berat. Tapi kalau kita izinkan, kita belajar bagaimana kita sudah dilayakkan, kita sudah dibenarkan karena Yesus, ya kan? Kita bisa lebih lagi kalau kita percaya benar, kita akan hidup benar, saudara. Jadi perjanjian baru ini nomor 1 bukan kita melakukan yang benar, hidup benar dulu, itu buah. Nomor 1 kita percaya yang benar. Kalau kita percaya benar, kita akan hidup benar. Jadi itu perjanjian baru gitu. Kalau perjanjian lama enggak, dari luar melakukan ini itu dulu. Tapi kalau perjanjian baru enggak, percaya dulu yang benar, ya kan? Itu saudara sudah mulai dengan itu. Kenapa saudara berubah jadi orang benar? Karena saudara percaya kepada Yesus, kasih karunia-Nya. Saudara mengaku, saudara mengalami transformasi. Harusnya begitu terus. Jangan fokus kepada melakukan dulu, jangan fokus kepada buahnya dulu. Mari kita fokus, kita prioritaskan kerajaan Allah dulu. Identitas kita yang baru, siapa kita di dalam Kristus, ya kan? Haleluya, damai sejahtera, sukacita. Dan itu kerajaan Allah disebut 2 kali loh. Carilah dulu kerajaan Allah, tanda kurung kerajaan Allah ialah, ya kan, anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, tutup kurung, dan anugerah kebenarannya. Jadi anugerah kebenaran disebut 2 kali, disebut 2 kali loh. Kenapa? Berarti porsinya harus lebih banyak. Porsinya harus lebih banyak. Semuanya akan ditambahkan. Ya kan? Semuanya akan ditambahkan, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya, kita nggak usah hidup mengejar ini, mengejar itu, enggak. Haleluya. Tapi semuanya akan ditambahkan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Makanya dikatakan itu tidak rumit ya. Tidak rumit, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus.
Dan saudara, kerajaan Allah tuh, sorry ya, haleluya. Saya tadi salah sebutnya. Saya salah sebut ya. Saya ingat ayatnya ya kan. Tapi cari kerajaan Allah tuh di Matius 6 ayat 33. Ya kan, bukan Yohanes 16:33. Yohanes 16 itu Tuhan Yesus sudah mengatasi dunia untuk kita ya. Kita ya hafal isinya ya. Jadi haleluya, kita lihat di sini, thank you Lord Jesus, bahwa kerajaan Allah tuh seperti seorang menabur benih. Ya kan, seperti seorang menabur benih ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Di Lukas 13 ya. Lukas 13 saya bacakan, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, haleluya, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sungkat sampai kamir seluruhnya. Ya, Lukas 13 ayat 18-21. Thank you Lord Jesus. Jadi kerajaan Allah itu, haleluya, haleluya. Kalau kita mulai berfokus pada kerajaan Allah, kita bertekun menabur firman-Nya kepada diri kita, kepada situasi-situasi kehidupan kita. Firman itu bisa bertumbuh dan itu akan mempengaruhi keluarga kita, kehidupan kita, mempengaruhi daerah kita, bangsa kita, dan yang lain. Karena ada otoritas. Namanya kerajaan itu bicara juga mengenai otoritas. Kita punya otoritas di mulut kita. Seperti dia juga berkata-kata, Allah dalam mencipta berkata-kata, kita juga. Kita, haleluya, kita pakai pengaruh itu untuk mempengaruhi keluarga, perkawinan, ya kan, thank you Lord Jesus. Dan setelah itu lingkungan kita, mungkin pelayanan kita, bisnis kita, kemudian kota kita, negara kita. Nah, kita perlu lebih mengerti sehingga haleluya, thank you Lord Jesus, kita tahu membedakan yang mana yang Tuhan, mana yang bukan. Kita nggak bilang kalau ada badai, ya Tuhan izinkan tuh badai, satu kota itu hancur semua, ya kan? Karena mereka itu semua berdosa misalnya. Loh, kita nih imam. Memang itu terjadi karena ada dosa. Tapi kita yang sudah di bawah sistem kerajaan Allah, kita sebagai imam dan raja, kita akan pakai imamat kita, kerajaan, raja fungsi kita, untuk kita membawa kemurahannya Allah. Kita berdoa, Tuhan jangan sampai mereka dihancurkan. Tuhan berikan kemurahan supaya mereka jangan sampai mati sebelum waktunya, supaya Injil diberitakan, supaya mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu juga yang Abraham lakukan. Waktu dia dengar, wah, Sodom akan dihakimin karena upah dosa maut. Ya kan, masih ada manusia-manusia yang di bawah ilah dunia ini sehingga membuka pintu bagi maut. Nah, Abraham, dia juga imannya sama seperti kita, dia bersyafaat, kita juga gitu. Kita jangan kemudian lupa bahwa kita tuh adalah raja dan imam di bawah sang raja, karena Yesus tidak datang untuk menghakimin, Yesus tidak datang untuk menghukum, Yesus datang untuk menyelamatkan. Makanya kita perlu belas kasihan. Kita juga sama, kita harusnya dimurkain seperti semua orang. Tapi karena kekayaan kasih karunia-Nya, karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar, karena ada yang mau beritakan Injil, ada yang mau berdoa buat kita. Kita jangan lupa. Makanya kalau kita dengar itu, kita jangan kalau kita sudah mengerti, kita sudah lebih beroperasi dalam kerajaan Allah. Ya kan, kita mengerti hatinya Bapa, kita akan jadi orang yang akan nggak gampang menghakimi atau senang kalau ada orang susah loh. Kita nggak akan senang, kita akan aduh kasihan. Ya, orang itu belum ngerti, harusnya dia nggak usah. Ya kan, kita ada belas kasihan. Kita pakai itu untuk membawa seperti kerajaan Allah, kita bawa pengaruh kita, kemurahan, supaya orang itu dikasih kesempatan menerima Yesus, dipindahkan dari sistem ilah dunia ini kepada kerajaan Allah. Itu maksudnya. Kita nggak usah doa-doa lagi untuk kita kerajaanmu datang.
Tapi kita berdoa, haleluya, bagi yang belum, untuk kerajaan Tuhan datang. Wow, di mana di situ ada anugerah kebenaran, kebenaran karena Yesus, ada damai, ada sukacita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, satu yang saya thank you Lord Jesus, thank you Lord. Dan ini dikatakan, bisa lebih jadi besar, ya kan, seperti biji sesawi, seperti mungkin cuma 1 ayat, 2 ayat, tapi waktu kita perkatakan, kita percaya, kita pegang teguh, kita pelihara, itu bisa jadi besar, saudara. Itu bisa mempengaruhi banyak orang, bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk kita aja, untuk banyak orang, kalau kita mau bertekun dalam firman-Nya. Karena di sini dikatakan satu hal yang saya nggak mau ini ya, saya jangan sampai ini harusnya udah selesai, ini maaf ya, mungkin sedikit panjang, ini terakhir. Lalu kata Yesus, Markus 4, begini hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Markus 4 ayat 26-29. Ya, jadi saya mau tutup dengan itu, kerajaan Allah seperti menabur benih. Bagaimana supaya kelayakan Yesus, kelayakan kita di hadapan Allah, yaitu Yesus, kebenaran kita, damainya lebih bertambah, kasih karunia-Nya lebih mengalir. Mari kita terus menabur benih supaya kerajaannya lebih lagi disebarluaskan. Kita menabur benih firman-Nya. Kita tabur dulu kepada diri kita, ya kan, jati diri kita dan janji-janjinya, ya kan, untuk keluarga kita, anak kita, ya kan, di mana lingkungan kita, ya kan, setelah itu kota, ya kan, haleluya, negara-negara, bangsa-bangsa, saudara. Wow, dan kita harus bertekun karena dikatakan mula-mula, ya kan, ada tangkainya, ntar setelah itu baru apanya lagi. Kita harus rela pelihara firman-Nya, saudara. Pelihara firman-Nya. Firman-Nya banyak, Ibu Monica. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada beberapa yang mungkin kalau saudara dengar ini kayak ini banyak firman-Nya ya. Kayak gitu tadi saya tidak terlalu ingat ayatnya di mana. Saya hanya ingat ayatnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ingat ayatnya. Nanti bisa cari ya di mana. Ya kan? Haleluya, yang penting kita ingat ayatnya, cari dulu kerajaan Allah. Jadi kita harus prioritaskan itu dulu. Terus kalau ada ayat-ayat yang mengena di dalam diri kita, beli satu buku, tulis, saudara. Balik lagi, lihat lagi, bicara lagi. Karena waktu saudara sedang memperkatakan, percaya kepada firman, saudara lepaskan firman itu bisa bertumbuh, saudara. Bisa bertumbuh luar biasa, saudara. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Saudara sedang membuka pintu bagi kerajaannya untuk dihadirkan. Apakah itu keluarga, situasi apapun, itu akan lebih lagi. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Saudara akan mengalami hidup supernatural. Itu juga oleh anugerah Tuhan. Saya bersyukur di mana saya mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Perlindungannya, penyediaannya yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Tapi itu sesuatu, karena kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan, ada kuasanya. Firman Tuhan itu bukan teori, ada kuasanya saat kita terima dengan rendah hati. Seperti seorang anak, kita lepaskan, ada kuasanya, saudara. Wah, untuk memerdekakan, membangun, memulihkan, ya kan, meningkatkan. Wow, saudara, dan itu tidak susah. Kalau saudara sekarang ada penyakit yang mengganggu, saudara hanya menabur, ya kan, jati diri saudara, bagaimana saudara sudah ciptaan baru. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus adalah hikmat saya, ya kan. Tuhan, saya penyakit ini, terangin saya, beri saya hikmat-Mu harus bagaimana. Terus Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saudara ngakuin jadi pribadi saudara. Yesus menguduskan saya, Yesus menebus saya. Nah, saudara, setelah itu saudara ngakuin ayat-ayat kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Itu Galatia 13. Saat saudara menabur, kerajaan Allah seperti seorang menabur benih. Saudara menabur aja, menabur lagi. Saudara sudah ngomong, besok minggu depan ngomong lagi. Minggu depannya lagi ngomong lagi. Saudara sedang memelihara itu firman. Mau saudara merasa ini, mau tetap pelihara itu firman. Dan sesuaikan perkataan saudara, sesuai itu firman. Itu akan manifestasi.
Amin, saudara. Apakah penyediaan Tuhan, apakah kesembuhan, ya kan? Bisa langsung didoakan atau kita bisa bertekun firman-Nya. Firman-Nya itu bisa manifestasi, saudara. Ya, saudara, haleluya, puji Tuhan, ya kan? Ini satu menit 15, 1 jam 15 menit. Jadi ingat, kerajaan Allah itu tidak susah. Ya kan, kerajaan Allah itu bukan hanya soal berkata-kata yang benar, tapi menabur dengan iman, menabur firman-Nya. Dan ada kuasa, firman itu bisa digenapi dan bertekun aja. Kita nggak ngerti gimana, kita sehari-hari kita lepaskan firman, saya nggak merasa tenang aja. Alkitab sudah bilang, orang itu tidak mengerti, kita nggak mengerti. Tapi setelah kita menabur firman, kita sehari-hari, ya kan, hidup seperti biasa ya, apakah fungsi saudara, apapun juga. Tapi kita tetap pelihara, kita ingat firman itu. Kita pelihara dalam hati kita, di mulut kita. Dan jangan ngomong yang berlawanan. Kalau kita terus percaya, kita pelihara di mulut kita akan sadar kalau kita bicara salah, saudara. Dan itu bisa kita hapuskan. Enggak, saya percaya firman yang ngomong ini. Saya menolak, sepertinya mustahil. Penyakit ini dokter bilang nggak bakalan sembuh. Oh, nggak bisa. Uang itu nggak bakalan datang. Itu mustahil. Oh, kamu nggak bisa keluar dari hutang. Kamu nggak bisa, anakmu begini, dia nggak mungkin bisa berubah. Tapi saudara tetap pelihara firman-Nya. Haleluya. Pelihara firman-Nya, saudara. Semua jadi baik, yang terbaik jadi, ya. Di dalam nama Yesus, Bapak, terima kasih. Saya bersyukur, Bapak, Engkau sudah memindahkan kami. Kami tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Iblis tidak lagi punya akses, tidak berhak lagi mencuri, membunuh, merusakkan dalam hidup kami, keluarga kami. Haleluya, pelayanan kami, bisnis. Terima kasih, Bapak, kami sudah berada dalam kerajaan-Mu. Biarlah melalui kami kerajaan-Mu dihadirkan. Haleluya, di tengah keluarga jauh juga, di kota kami. Haleluya, biarlah Injil-Mu semakin diberitakan. Haleluya, biarlah doa-doa kami membantu orang untuk datang, dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari ilah dunia ini, datang kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah cahaya Injil lebih lagi diterangi di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu terus menerus lebih lagi disebarluaskan, dihadirkan. Orang-orang mengalami jamahan-Mu, kasih-Mu, lebih lagi pemulihan-Mu. Jangan juga untuk tubuh Kristus. Saya berdoa supaya kami lebih lagi mau menabur firman, bukan hanya minta berdasarkan kebutuhan, tapi melihat pada firman-Mu, menabur firman-Mu, memelihara firman-Mu dalam diri kami, di mulut kami, di pikiran kami, sehingga firman-Mu semakin bertumbuh, semakin besar, dan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Mudah-mudahan saudara menangkap ini. Saya sudah berdoa. Haleluya. Dan sampai ketemu di episode berikut. God bless.